Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk apa? Agar nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan dengan baik. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fahman syafi'an wa sadran wasi'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Arina Rahmatika, saya. Yulkis Nabila, saya. Zulia Rahma. Alhamdulillah masuk semua berarti ya. Untuk mengetahui kalian ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran nama dulu. Ngetes juga konsentrasi kalian. Kita harus duduk kecil-kecilan ya. Kecil-kecil, besar-besar. Oke. Di materi yang baru ya, kita review dulu materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan? Siapa yang mau jawab? Kemarin kita belajar tentang fluida statis dan tekanan hidrostatis. Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalir, sedangkan tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh air. Rumusnya rho kali gravitasi kali ketinggian. Jadi yang kemarin kita pelajari itu memang ada hidrostatis, isinya itu ada tekanan hidrostatis, ada Ohm Pascal, ada Archimedes dan beberapa materi yang lain ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi lanjutan dari hidrostatis, yaitu fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Mungkin ada yang sudah mempelajarinya. Fluida dinamis itu kebalikan dari fluida statis ya Bu. Berarti fluida yang mengalir. Tujuannya apa saja? Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik atau kalian ini diharapkan dapat membedakan jenis aliran fluida, memproyeksikan sifat-sifat fluida ideal, menganalisis besaran yang mempengaruhi dari fluida, dan mempresentasikan hasil analisis kalian antara kecepatan aliran dengan luas penampak pada asas kontinuitas ini ketika kalian selesai mempraktekkan. Perhatikan dua gambar berikut. Kalau kalian lihat ada dua gambar, yang sebelah kiri itu gambar sungai dalam keadaan normal, yang sebelah kanan itu yang ketika banjir. Apa perbedaan dari dua sungai tersebut? Aliran tenang dan tidak tenang, Bu. Oh ya, satunya alirannya tenang, satunya tidak tenang ya. Ini umum kayak berarti. Ya, kalian simpan dulu. Ada 4 sifat. Ada yang bisa menyebutkan sifatnya apa saja di sini? Oke, apa saja sifatnya? 1. Tunak. 2. Tak termampatkan. 3. Tak kental. 4. Gantian dulu. Nah, kita lihat. Kita lihat jawabannya. Manfaat kalian untuk mempelajari ini atau sedikit motivasi ya, kenapa kalian itu mempelajari fluida dinamis adalah nih kalian bisa ini pakai ketika siram-siram air, selangnya itu cuman pendek, kalian tuh pinter sebenarnya ya, caranya di cek. Nah, ternyata kayak yang sebelah kanan itu airnya bisa jauh. Nah, ini di dunia penerbangan ini juga memanfaatkan fluida dinamis. Kok bisa? Nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut untuk kita masuki kegiatan inti nih ya, kegiatan untuk mengorientasi masalah. Perhatikan gambar depan. Ini ada videonya. Saya putarkan videonya dulu. Simak videonya dengan baik.
tahu? Tinggi air, Bu. Volume air. Banyaknya sampah, Bu. Nah, betul. Simpan dulu aja jawaban kalian. Nanti kalian cek dengan materi debit seperti apa saja yang mengalir di situ. Selanjutnya, kalian nanti juga akan mempelajari. Ini gambar yang mirip sama tadi ya, menyiram air. Pernahkah kalian menyiram tanaman dengan menggunakan selang plastik? Nah, jika selangnya kurang panjang, apa yang kalian lakukan? Cek soalnya agak jauh jempolnya. Disimpan dulu juga solusi atau mungkin pertanyaan di kepala kalian. Nah, kalau ada gambar seperti ini, kira-kira ini posisinya kenapa kok orang tersebut bahasa Jawanya gonceng irang kenapa? Ada angin ya, ada angin kencang. Kalau ada angin itu tahunya itu bergerak kemana sih? Ke arah angin atau menjauhi angin? Menjauhi. Silakan berdiskusi di dalam kelompok. Saya akan membacakan anggota-anggota kelompok. Jadi nanti kalian berkelompoknya ini saya kelompokkannya berdasarkan hasil evaluasi di materi sebelumnya. Jadi satu kelompok nanti itu isinya heterogen. Udah bagikan LKPD-nya untuk bahan diskusi kelompok kalian ya. Silakan ambil alat dan bahannya di depan perwakilan kelompok saja. Untuk membuktikan asas kontinuitas ini, silakan kalian lakukan praktikum sederhana di kelompok ya. Tujuannya apa? Nanti setelah kalian praktikum itu kalian bisa menentukan besar debit fluida, bisa menentukan kecepatan aliran fluida dan kaitannya dengan konsepnya asas kontinuitas. Ukur juga panjang lintasan air, jadi airnya nanti kan masuk dalam selang ini ya. Nah, nanti kalian ukur air yang masuk di selang ini berapa, itu sebagai nilai X2. Ulangi langkah 1 sampai 3 dengan volume yang berbeda, kemudian masukkan dalam tabel berikut. Bisa dipahami? Bisa. Silakan ditanyakan kalau ada sesuatu hal yang belum dipahami atau mungkin pertanyaan lain seputar soal-soal yang harus kalian isi di LKPD. Jadi silakan berdiskusi, isi semua LKPD-nya dengan baik, dengan lengkap ya, dan nanti analisis hasil praktikum kalian didiskusikan sama teman-teman dalam kelompok. Ada kelompok yang sudah selesai berdiskusinya? Sudah praktikumnya? Sudah. Oke. Kelompoknya waktu sama ya ini ya? Silakan maju untuk presentasi ke depan. Perwakilan aja 2 orang, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil Untuk praktikum yang pertama, kelompok kami memilih menggunakan volume 6 mili dengan waktu 9,90 sekon dihasilkan pada lintasan 29 cm. Debit fluida dihasilkan adalah 0,60 ml per sekon dan kecepatan angin dalam selang setelah kami hitung yaitu 5,95. Jadi dapat disimpulkan di sini debit fluida pada arus dan selang bernilai sama. Kecepatan air dalam selang lebih besar daripada kecepatan air dalam suntik. Hal ini sesuai dengan konsep asas kontinuitas. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompoknya siapa yang mau menanggapi? Kalau saya Bu, Silakan. punya kelompok saya berbeda karena memakai volume dan waktu yang berbeda. Oh, karena volume yang dipakai beda ya. Jadi waktunya juga berbeda. Sekarang Wida akan memberikan penguatan dari materi. Ternyata sudah melakukan praktikum, sudah menganalisis data. Nah ini saya akan luruskan dari pemahaman kalian. Yang pertama kita banjir ya, untuk ngomongkan tentang debit fluida. Nah, apa sih debit fluida? Debit fluida itu volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi ingat ya,
kalian. Yang kecil adalah selang. Jadi debit yang ada di alat suntik itu sama dengan debit yang ada dalam selang. Sama dengan yang kelompok 1 tadi sampaikan ya, debitnya itu bernilai sama. Bagaimana untuk hubungannya luas dengan kecepatan? Ketika di alat suntik yang luasnya lebih besar tadi, kecepatannya daripada yang di selang gimana? Lebih kecil. Lebih cepat mana kecepatannya? Nah, ketika di selang ini luasnya kecil tapi kecepatannya besar. Nanti kalau misalkan ada, ini bisa kalian manfaatkan ya dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian prediksikan juga. Ketika ada kecepatan yang tinggi, pasti di situ tekanannya kecil. Jadi hati-hati, pasti ada tekanan lain dari luar yang lebih besar itu ke arah tekanan yang bisa dipahami? Bisa. Kalian memahami materi tadi, kita berlatih soal dulu ya. Setelah menguras bak mandi, Denny mengisi bak tersebut dengan mengalirkan air dari selang yang diameternya 0,7 cm dan kecepatan airnya 2 meter per detik. Berapa lama waktu untuk mengisi bak air tersebut hingga penuh? Dengan bak tersebut itu bentuknya adalah persegi, sisinya 1 meter sampai setinggi 1,1 meter. Kalian menggunakan rumus debit. Ini sendiri juga bisa diperoleh dari volume dibagi dengan waktu. Nah, kalau volume dibagi dengan waktu ini itu adalah bak airnya, sedangkan A dikali V-nya ini dari selangnya. Kan maksudnya tadi itu selang untuk mengisi bak air. Volume tadi berapa? 1,1 dibagi dengan luas dari selangnya. Rumusnya luas adalah I dikali R kuadrat. Waktu yang ditemukan kalau dibutuhkan untuk mengisi bak air adalah 2,3 jam. Lumayan ya. Nah, untuk lebih afdolnya kalian kan juga harus berlatih soal ya. Di LKPD kalian itu ada latihan soal. Kalian lanjutkan diskusi kelompok untuk mengisi soal-soal tersebut. Bu Ida kasih waktu 15 menit ya untuk mengisi soal yang ada di situ. Nanti kurang 5 menit, mungkin ada yang sudah selesai. Sudah Bu. Oh, kelompok sini sudah ya? Sudah. Tulis jawabannya di depan. Silakan. Barusan ini pemilihan keran ya. Jadi keran yang harus dipilih ayah agar air yang keluar itu besar itu adalah keran B. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang sudah maju ke depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita simpulkan dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Fluida bernilai sama silanya dimanapun. Nilai debit tergantung pada volume yang satuan waktu atau kecepatan yang dikali luas menambang. Hukum Bernoulli menjelaskan bahwa besar kecepatan pada suatu aliran menghasilkan tekanan yang kecil, sehingga benda cenderung terdorong ke arah yang memiliki kecepatan aliran besar. Oke, terima kasih yang sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Kalian sudah bisa memahami ya materi dari awal itu tentang debit fluida, ada asas kontinuitas dan hukum Bernoulli. Sudah dipahami ya? Nah, selanjutnya kami tak tolong kalian merefleksi pembelajaran yang kita lakukan. Jadi, apa saja yang sudah kita lakukan, kekurangan dari pembelajaran kita hari ini itu apa, dan kira-kira apa yang harus kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau merefleksi pembelajaran kali ini? Materi fluida dinamis ini sangat menarik karena banyak yang kita temui di sekitar kita. Jadi, kita bisa cepat mempelajari materi ini. Kesulitannya ada di rumus Bernoulli yang sangat panjang dan kami harus mencermati contoh soal untuk menyelesaikan soal yang ada. Kalian memang harus mempersiapkan terlebih dahulu di rumah, di pondok itu kalian belajar yang lebih rajin lagi ya, agar lebih mudah ketika kalian menghadapi model pembelajaran yang seperti ini lagi. Sering-sering berlatih agar kalian bisa. Silakan ditulis tugasnya di buku masing-masing. Tidak akan kasih nilai berapa